Oke, di dunia trading ada satu mantra yang kayaknya udah kita hafal di luar kepala deh. The trend is your friend. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau temen yang satu ini justru yang bikin kita rugi? Nah, di sini kita bakal bongkar habis mitos trading paling terkenal ini. Anda pasti sering banget dengar ini kan? Nasihat nomor satu buat hampir semua trader pemula. Udah, ikutin aja trennya, pasti cuan. Kedengarannya aman banget, tapi gimana kalau ternyata nasihat aman ini justru yang bikin kita kehilangan peluang-peluang emas? Nah, ini dia yang bakal kita kulik lebih dalam. Dan disinilah kita sering bingung kan? Di satu sisi, kita diajarin buat follow the trend, ikutin aja arusnya. Tapi di sisi lain, kita juga tahu, keuntungan paling gede itu justru datang dari keberanian melawan arus, pas kita bisa nebak titik baliknya. Nah, nasihat yang kelihatannya simple ini ternyata bisa jadi bumerang kalau kita nggak paham konteksnya. Oke, tapi jangan cuma percaya omongan saya. Yuk kita dengerin langsung dari para masternya, para legenda trading dunia. Ternyata pandangan mereka itu seringkali beda banget, bahkan bisa dibilang menantang semua aturan yang ada di buku teks. Coba deh, kita resapi bareng-bareng kata-kata dari Paul Tudor Jones ini. Seorang legenda loh. Dia bilang, uang terbaik itu justru didapat di titik balik pasar. Ini kan kebalikan total dari nasihat ikuti tren. Dia ini jagonya menangkap pisau jatuh, sesuatu yang paling dihindari dan ditakuti sama trader pemula. Gila kan? Terus ada lagi nih dari Jim Rogers dengan gaya sinisnya yang khas. Katanya, tren itu temenmu mungkin cuma berlaku beberapa menit aja di Chicago, tapi kebanyakan itu justru cara untuk nggak jadi kaya. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau para master aja nggak ngikutin tren, kenapa kita harus mati-matian ngikutin? Oke, jadi kalau pasar itu nggak bergerak lurus dan rapi, terus gimana dong sebetulnya pergerakannya? Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya nih. Sebuah cara pandang alternatif buat melihat pasar. Ini dia ide utamanya. Buang jauh-jauh bayangan soal garis lurus. Coba deh bayangin, harga itu geraknya kayak lagi loncat dari satu pijakan batu ke pijakan batu lainnya. Nah, batu-batu pijakan ini, itulah yang kita sebut zona supply dan demand. Gampangnya, zona supply itu tempat para penjual ngumpul, dan zona demand itu tempat para pembeli lagi nunggu. Terus gimana cara pakainya? Simple kok, ada 3 langkah praktis. Pertama, kita zoom out dulu ke time frame yang lebih besar. Tujuannya, biar kita tahu arah angin besarnya kemana. Ini yang kita sebut bias. Kedua, kita jadi detektif nih. Kita tandain TKP penting, yaitu zona-zona supply dan demand utama. Nah, yang terakhir, kita tinggal antisipasi pergerakan harganya. Bayangin aja kita lagi nebak loncatan katak dari satu zona ke zona berikutnya. Nah, sekarang ayo kita adu langsung. Di satu sudut kita punya teori indah dari buku teks. Di sudut lain ada kenyataan pahit yang kita lihat di layar trading kita setiap hari. Yuk kita lihat bedanya. Ah, ini dia nih. Gambar impian dari semua buku trading. Tren naik yang sempurna, mulus, rapi, higher high, higher low yang teratur. Jujur aja ya, saya juga dulu sempat jatuh cinta sama gambar ini. Kelihatannya gampang banget kan? Tapi kemudian, jreng, kita buka chart trading kita. Dan inilah yang kita lihat. Kekacauan. Harga naik, tiba-tiba anjlok, terus naik lagi tanpa pola yang jelas. Ini bukan buku teks, teman-teman. Ini medan perang yang sesungguhnya. Inilah realitanya. Coba kita lihat contoh nyata ini di dolar Australia. Awalnya kelihatannya sempurna banget. Harga bikin higher lows berurutan persis kayak di buku. Tapi tiba-tiba, boom, muncul lower low yang nggak diundang, yang rusak semua pola indahnya. Habis itu harganya pulih lagi, bahkan bikin puncak baru. Tapi diikuti lagi sama lower low lain yang bikin pusing. Ini bukti nyata betapa liarnya pasar itu. Terus kita harus gimana dong dengan kenyataan yang acak-acakan ini? Ngeluh? Nyerah? Tentu enggak. Kuncinya itu cuma satu, ubah cara pandang kita. Stop berusaha merapikan pasar. Sebaliknya, mulailah cari peluang di tengah kekacauan itu. Karena percaya deh, bahkan di dalam kekacauan sekalipun, ada polanya sendiri. Jadi, ini dia intinya. Anggap aja ini aturan main yang baru. Pertama, pola di buku teks itu cuma panduan, bukan aturan saklek. Kedua, terima aja kalau pasar itu emang berantakan. Nah, yang paling penting, fokus kita harusnya ke gambaran besar, ke biasnya, bukan ke tren kecil yang sempurna. Anggap aja kekacauan ini, ya memang begitulah sifat aslinya pasar. Nah, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Sekarang kita udah tahu kalau tren sempurna itu cuma mitos. Pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda bisa memanfaatkan realita pasar yang berantakan ini demi keuntungan Anda?
Berhentilah mencari sesuatu yang sempurna dan mulailah belajar menari di tengah kekacauan, karena disitulah keuntungan yang sesungguhnya berada.